Heyo, balik lagi sama Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK. Di bidang astronomi tahun 2023 kita lanjut ke nomor 31 yaitu tentang koordinat langit. Berikut ini yang tidak berubah akibat precesi bumi adalah apa? Ini soal combo ya. Koordinat langit dikombinasikan dengan precesi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership dari channel ini. Kita review dikit tentang precesi. Ini sebetulnya udah kita bahas tuntas di nomor 30 ya. Tapi sekilas saya ulangin deh. Gampangnya gini. Bumi itu kan berotasi pada sumbunya. Nah, sumbu rotasi bumi itu ternyata tidak tegak, tapi miring. Miringnya ya sekitar 23,5 derajat lah. Dan ternyata arah kemiringan sumbu rotasi bumi itu tidak tetap, tapi dia berubah kayak membentuk sebuah lingkaran ini. Nah, gerakan ini namanya adalah precesi. Nah, satu kali muter ini terjadi dalam siklus selama 26.000 tahun. Gitu ya. Ini precesi. Terus kita bahas tentang koordinat secara umum. Saya yakin udah pada kenal koordinat kartesius lah ya. Esensinya gini, koordinat itu kan nunjukin letak suatu benda gitu ya. Apapun itu. Misal saya punya titik di sebelah sini, berarti kita bisa mengetahui, mengidentifikasi gitu, berarti letaknya adalah O, sumbu X-nya 4, dan sumbu Y-nya 3. Berarti ini koordinatnya adalah 4,3 gitu ya. Terus kalau kita bergerak ke koordinat geografisnya bumi, sumbu X dan Y-nya tadi diganti menjadi latitude alias lintang, ini kayak sumbu Y-nya, north dan south, berapa derajat nanti, dan juga longitude alias bujur, nanti berapa derajat, bujur timur ataupun bujur barat. Oke? Terus kalau kita perluas ke koordinat langit, ada banyak tipe-tipenya, mazhabnya ada banyak nih. Ada horizontal, horizon, ada ekuatorial, ekliptik, galaktik, supergalaktik. Nah, yang umum dipakai adalah 3 yang paling pertama, horizontal, ekuatorial, sama ekliptik. Di soal ini, yang kita bahas adalah ekuatorial sama ekliptik. Kita bahas yang ekuatorial dulu ya. Secara umum, koordinat ekuatorial itu seperti namanya, patokannya adalah ekuator. Ekuator itu khatulistiwa ya. Jadi khatulistiwanya bumi itu kita perpanjang menjadi khatulistiwanya langit. Jadi nanti kutub utaranya bumi diperpanjang jadi kutub utara langit, kutub selatannya bumi juga diperpanjang jadi kutub selatannya langit. Nah, koordinatnya didefinisikan melalui katakanlah sumbu X-nya ini, yaitu right ascension atau ascensio recta, nanti berapa jam dari titik nolnya. Terus yang bujurnya, utara selatannya, itu melalui deklinasi. Kita pelajari lebih lanjut menggunakan simulator ini. Oh ya, simulator model seperti ini tersedia bagi kalian yang join membership di level Black Hole ya. Nah, kita gunakan simulator ini seperti yang saya bilang tadi, patokannya adalah ekuator bumi yang diperpanjang jadi ekuator langit, celestial equator sini. Terus kutub utara dan selatannya bumi diperpanjang jadi kutub utara dan selatannya langit. Gitu ya. Terus, nah patokannya adalah nol circle-nya ini, bujur nolnya lah katakanlah, itu adalah titik Aries atau vernal equinox. Nah, di sini nanti. Oke, terus nih kita hilangin dulu aja biar nggak terlalu rame. Nah, tadi sumbu X-nya tadi didefinisikan dari berapa jam gerakan ya, dari ini ya, dari titik nolnya tadi. Kenapa jam? Karena nanti putarannya itu kan membentuk 24 jam. Jadi misalnya nih, bintang ini ada koordinatnya 0,9123 dan seterusnya sampai muter ke belakang sini. Set gitu. Nah, nanti patokannya dia tetap ini, jadi nggak ada timur baratnya ya. Tapi akan terus dari 0 sampai maksimalnya di 24 jam. Nah, balik lagi ke 0 nih, udah 24 jam. Itu bujurnya, alias right ascension atau ascensio recta namanya. Terus kalau lintangnya namanya adalah deklinasi.
Nah, sama seperti lintang di bumi sih. Ke atas itu makin gede, nanti mentoknya di 90 derajat, tapi dia nggak ada utara-selatan, nih pakainya adalah positif di utara, dan negatif untuk di bagian selatan. Gitu ya. Jadi koordinat ekuator tadi patokannya adalah ekuator bumi, dan didefinisikan menggunakan right ascension, ascensio recta, dan juga deklinasi. Terus kita bahas koordinat ekliptika. Kita pakai simulator lain lagi. Seperti yang kita ketahui, bumi itu mengelilingi matahari dengan sumbu orbit yang miring. Oke. Terus kalau kita lihat dari bola langit, nah, matahari itu akan membentuk sebuah lintasan edar dalam 1 tahun itu. Kadang dia ke arah atas bumi, kadang dia di khatulistiwa, kadang di bagian selatan, yang gerak semu tahunan matahari lah, seperti yang udah kita bahas biasanya. Nah, lintasan edarnya inilah yang namanya adalah ekliptika. Oke, lintasan edarnya matahari dalam mengelilingi bumi sepanjang tahun, namanya ekliptika. Terus artinya kalau kita plotkan lintasannya matahari tadi dalam koordinat ekuatorial, maka bentuknya akan seperti ini. Kadang di utara, kadang pas di khatulistiwanya, kadang di selatan, gitu ya. Nah, kalau di koordinat ekliptika, nah yang jadi patokan adalah lintasan ekliptikanya itu sendiri. Makanya pergerakan matahari di koordinat ekliptika itu selalu datar seperti ini, 0, karena ya patokannya adalah ekliptika. Dia nggak naik, nggak turun karena dia jadi patokannya, gitu ya. Jadi mirip sama yang ekuatorial tadi, tapi ini patokannya aja yang berbeda. Kalau tadi adalah ekuator bumi ataupun ekuator langit nanti. Kalau di ekliptika adalah ekliptikanya sendiri yang jadi patokan, alias lintasan edarnya matahari. Terus untuk mendefinisikannya, letak koordinatnya, itu ada 2. X-nya itu adalah longitude, lintangnya. Patokannya sama seperti ekuatorial, yaitu titik vernal equinox. Ini vernal equinox ini adalah perpotongan antara ekuator langit dan juga ekliptika ya, di Maret ini nih. Terus yang bujurnya, atas bawah, utara selatan gitu ya, itu didefinisikan dengan latitude. Dan nanti latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, gitu ya. Ini untuk koordinat ekliptika. Tapi patokannya ingat dari ekliptik. Terus kita balik lagi aja ke soal. Nah, pertanyaan yang tidak berubah akibat presesi. Untuk yang pertama, deklinasi. Oh ya, dan sekalian ascensio recta itu kan tadi adalah koordinat ekuatorial. Karena presesi ini menyebabkan pergeseran arah dari ekuatornya bumi, nanti ekuator langitnya juga berubah, maka deklinasi dan ascensio rectanya juga ikut berubah. Oke? Berarti pernyataan 1, 2 salah. Terus kita cek pernyataan 3, lintang ekliptika dan bujur ekliptika. Ini karena patokannya adalah garis ekliptika alias lintasannya matahari, maka kedua hal ini tidak berubah. Jadi walaupun presesi bumi dia tidak berubah gitu ya. Terus yang terakhir, kemiringan sumbu rotasi alias obliquitasnya bumi tadi ya. Nah, kemiringannya itu tidak berubah ya. Besar kemiringannya akibat presesi itu tidak berubah, tapi arahnya aja yang berubah akibat presesi ini. Jadi pernyataan terakhir ini juga pernyataan yang benar. Oke? Karena ini hanya spesifik ke presesi ya. Tapi kalau nanti kita kaitannya sama nutasi, nutasi itu yang mengubah obliquitas alias kemiringan sumbu rotasi bumi. Ya. Terus cek juga playlist Bola Langit untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini, tentang koordinat lah, tentang apalah, macam-macam. Ada beberapa soal yang udah Niko list down di sini. Ada OSK di 2019, nomor 1. Terus kebumian juga muncul di 2020, nomor 26. Cek aja deh, nanti linknya udah Niko masukin di deskripsi deh. Bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udah Niko bisa melalui traktir.id/udahniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.